Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keragaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Ayo kita membaca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, untuk memahami isi teks bacaan tersebut, maka kita harus membaca dengan seksama terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utama dan menyusun gagasan pokok. Yang pertama, kita harus tahu jumlah paragrafnya. Paragraf 1 yang ditandai dengan kolom berwarna merah. Kemudian yang berwarna biru merupakan paragraf 2. Dan yang selanjutnya paragraf 3. Jadi dalam teks bacaan Tari Kipas Pakarena terdiri dari 3 paragraf. Sekarang kita akan berlatih menyusun gagasan pokok. Sebagai contoh, kita akan ambil paragraf 1. Jadi setelah kalian membaca dan membagi paragraf-paragraf tadi yang terdiri dari 3 paragraf, di setiap paragraf kalian harus membagi kalimat-kalimatnya. Jadi paragraf 1 terdiri dari 2 kalimat. Kalian harus membaca dengan seksama sampai kalian menemukan kalimat utama atau gagasan utamanya. Jika kalian sudah menemukan gagasan utama, maka langsung saja dipindah ke bagan atau diagram gagasan utama yang telah disediakan. Sebagai contoh bisa kalian perhatikan. Kalian ingat bahwa kalimatnya sama persis dalam teks bacaan, baik gagasan utama ataupun gagasan pendukungnya. Selanjutnya, kalian bisa menyusun gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok paragraf 1 dalam teks bacaan Tari Kipas Pakarena adalah kesenian Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya, tarian ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, tugas kalian sekarang yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dan paragraf 3. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Bahkan di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda pula. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan ini. Ambil sebuah sapu lidi. Kemudian, ambil sebuah lidi dari sapu lidi tersebut.
Sekarang coba kalian patahkan sebatang lidi dan juga sapu lidi secara bergantian. Kalian bisa perhatikan. Bukankah sebatang lidi lebih mudah dipatahkan daripada sebuah sapu lidi? Coba kita kaitkan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang sapu lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari puluhan bahkan ratusan batang lidi. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan itu sendiri. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sudah disediakan tabel sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Tulislah contoh sikap dan bukan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan tersebut. Tentu banyak sekali sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kalian menyadarinya, perilaku kalian merupakan perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti gotong royong, kerja bakti, melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara bendera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah kalian menulis sikap dan bukan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, selanjutnya diskusikan bersama temanmu apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, dan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Terciptanya suasana aman, tertib, dan tentram. Terwujudnya sikap saling menyayangi dan saling membantu. Menumbuhkan rasa persaudaraan. Menjalin kerukunan dan keakraban. Pekerjaan lebih cepat selesai dan terasa ringan. Dan keluarga, masyarakat, serta bangsa menjadi kuat sehingga tidak mudah terpecah belah. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini teman-teman. Sampai bertemu esok di pembelajaran selanjutnya. See you to the next learning.